Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang diberkati Tuhan. Harga sebuah pengorbanan. Kita akan lihat bahwa ternyata setiap pengorbanan itu seseorang, apalagi kalau orang itu adalah orang kecil. Yesus pun tergerak hatinya ketika melihat pengorbanan seorang janda miskin. Yang namanya korban pastilah menimbulkan rasa sakit. Kalau pengorbanan belum memberikan efek sakit, itu namanya bukan pengorbanan, hanya amal saja, hanya pekerjaan yang sederhana saja, karena tidak ada yang dikorbankan, karena dia memberi hanya sebagian kecil saja, bukan sebagian besar. Dia hanya amal saja, melakukan sesuatu yang kecil, tidak ada rasa sedikit pun sakit, karena dia memiliki lebih besar lagi. Pengorbanan itu memberi kebahagiaan yang tak terkira kepada si pemberinya. Walaupun ada efek sakit, tapi efek kebahagiaan itu lebih besar nilainya. Orang yang berkorban itu akan merasa bangga karena dia bisa memberi sesuatu yang berharga dari dirinya kepada orang lain, bahkan sangat berharga dari dirinya kepada orang lain. Pendek kata, si pengorban ingin membahagiakan orang yang diberi. Jadi nilai intrinsik jauh lebih besar dari nilai nominalnya. Orang rela berkorban karena ada dasar cinta yang dia miliki, yang diberikan kepada seseorang. Contohnya, seorang miskin melihat temannya yang sudah 3 hari tidak makan. Dia hanya punya uang 5.000 untuk makan dia hari itu saja. Tetapi karena dia melihat temannya 3 hari dia makan, dan dia melihatnya dengan cinta yang dimilikinya, dia rela berkorban untuk orang itu, temannya itu. Jadi dia hari itu terpaksa harus berpuasa. Tetapi dalam tanda kutip, bukan terpaksa karena dia melakukan karena tidak rela, terpaksa karena situasi dan kondisinya membuat dia setelah menyerahkan uang 5.000 itu, dia harus berpuasa hari itu. Situasi kondisi yang memaksa dia, tetapi dia sangat bahagia karena dapat menyelamatkan nyawa sahabatnya itu. Rasa kasihnya dapat membuat dia menemukan kebahagiaan. Walau dengan berkorban dia tidak makan, padahal dia memiliki kemampuan untuk makan hari itu, tetapi dia menyerahkan hak itu kepada orang yang dikasih, dari itu dia yang tidak makan. Uang atau nominal 5.000 itu memang kecil sekali, tetapi bagi orang yang sudah 3 hari tidak makan, itu adalah nilai intrinsiknya. Mengerti korban itu, harusnya kita menaruh hormat lebih kepada korban salib Kristus, karena Kristus telah mengorbankan dirinya hingga nyawanya sendiri dia korbankan, nyawanya sendiri dia berikan untuk dapat menebus nyawa kita. Sungguh sesuatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang dapat melakukan seperti Kristus melakukan. Seorang tua berkorban untuk anaknya, kekuatan untuk rela berkorban dan cinta, itulah yang membuat orang tua itu kuat. Orang tua itu tetap kuat berkorban karena rasa cintanya. Cinta membuat orang bertahan dan rela berkorban. Cinta membuat orang berani berubah. Cinta adalah hukum tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal itu, ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita melihat bahwa yang paling besar dari iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Ternyata ada 3 cara untuk kita menggedor pintu surga. Kita bisa meminta kepada dengan iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Arti iman adalah
kita telah menerima walaupun kita belum melihatnya. Itulah iman. Kalau kita beriman memperoleh sesuatu di dalam doa kita, kita harus mempunyai keyakinan bahwa yang kita minta itu sudah kita terima. Kita mengucap syukur, kita menerimanya dengan iman, dan hal itu akan terjadi karena kekuatan iman itulah yang membuat kita dapat mencapainya. Itulah iman. Jadi kita meyakini kita telah menerima. Apa itu harap? Harap adalah, kalau jadi di dalam Ibrani pasal 1 ini kembali, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harap adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Para motivator-motivator besar selalu bergerak di zona harap ini. Banyak orang mencapai mimpinya karena ada unsur harap itu. Harap adalah iman yang tanpa melibatkan apa yang kita percaya kita telah dapat. Jadi harap adalah iman minus, kurang ya, tetapi kekuatan harap tetap besar karena para motivator-motivator yang ada telah memasuki sebuahnya orang telah sukses. Tetapi ada bahaya di dalam harap, karena kalau orang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita harus menambahkan Tuhan di dalam harap kita, dan kita menambahkan Tuhan juga di dalam iman kita. Ini adalah dua permintaan yang sangat mendasar, ya sangat dasar. Tetapi Tuhan berkata, dari iman, harap, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Kalau permintaan kita kepada Tuhan bukan level iman dan harap lagi, tapi dalam level kasih, itu adalah level yang tertinggi di dalam permintaan kita. Bahkan kita tidak perlu meminta lagi, tapi kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memiliki hati Tuhan. Dengan kita memiliki hati Tuhan, dengan kasih kita yang tulus, Tuhan mengetahui juga seluruh isi hati kita, dan Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita. Tanpa permintaan kita pun Tuhan menyediakan. Bagaimana? Apakah Anda tetap hanya mau di level iman Anda, di iman dan harap saja, tetapi tidak melangkah ke level yang lebih tinggi? Kasihlah Tuhan Allahmu lebih dari segala sesuatu, sehingga iman kita itu menjangkau hatinya Tuhan. Kita sudah tidak perlu memiliki hati kita, dan seluruh isi hati kita Tuhan menyelidikinya, dan Tuhan menyediakannya bahkan lebih dari yang kita minta. Kasih itu sesuatu kekuatan permintaan yang tertinggi, sesuatu tingkat iman yang paling tinggi, sesuatu tingkat pengalaman rohani yang paling tinggi. Mari kita melangkah lebih dewasa lagi di dalam kerohanian kita, bukan hanya di tingkat iman dan harap, tapi kita masuk ke dalam tingkat kasih. Dan kita harus mengaplikasikan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Kita akan baca 1 Korintus 13 ayat 1-3 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagimu. Jadi kasih itu perlu di dalam aplikasi, bukan di dalam kata-kata. Ada unsur pengorbanan yang ada di dalam kasih. Dengan kekuatan pengorbanan itu, kasih itu menjadi sempurna. Percuma kita memiliki 1000 bahasa, bahkan bahasa malaikat pun kita mengenalnya, tetapi kita tidak sih, itu adalah sia-sia, bahkan seperti gemerincing. Hanya kedengarannya dan orang akan mencibir kita. Mari kita belajar meningkatkan pengalaman rohani kita di tingkat yang paling tinggi, yang hiduplah di dalam kasih. Elia Paul Ang dalam Inspiratif
Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.